Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Apakah anak-anak sudah tahu? Nah, kalimat efektif itu diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja, karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia yang menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, syarat kalimat efektif itu yang pertama tadi sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan, kemudian sistematis. Jadi, sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat. Kemudian ditambahkan dengan objek pelengkap hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Nah, itu adalah syarat dari kalimat efektif. Syarat kalimat efektif yang selanjutnya adalah tidak boros atau bertele-tele. Jadi jangan sampai kalimat yang kalian buat itu terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Kemudian tidak ambigu. Jadi syarat kalimat yang selanjutnya adalah susunan katanya ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, sehingga pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah kesepadanan struktur. Jadi, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dinamakan dengan kesepadanan struktur. Pastikan kalimat yang akan kalian buat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yaitu subjek dan predikat. Jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Sebagai contoh, perhatikan, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang kedua, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kalimat yang pertama itu tidak efektif karena di depan semua peserta itu ada kata bagi. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu itu tidak efektif. Perhatikan, jika dihilangkan maka tidak akan mempengaruhi arti dari kalimat tersebut. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu adalah kalimat yang selanjutnya, yaitu hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat. Karena membuat menjadi perluasan dari subjek. Misalnya, dia yang pergi meninggalkan saya. Kalimat yang kedua, dia pergi meninggalkan saya. Dia yang pergi, kata yangnya tidak usah ada. Jadi harusnya dia pergi meninggalkan saya itu adalah kalimat yang efektif. Kemudian, usahakan tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, tetapi lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Misalnya, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Itu adalah kalimat tidak efektif. Kalimat yang efektif, adiknya cukup ditulis satu saja. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Itu adalah kalimat yang efektif. Yang kedua adalah kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Jadi kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Misalnya, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Itu adalah contoh kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya adalah tidak usah memakai kata para, sehingga kalimatnya menjadi siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ciri kalimat efektif yang berikutnya adalah kelogisan kalimat. Jadi, kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada suatu kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca nanti dapat dengan mudah mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contohnya, perhatikan
kalimat berikut. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Itu adalah kalimat tidak efektif. Sedangkan kalimat efektifnya adalah tidak perlu memakai kata kepada. Sehingga kalimatnya menjadi Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Itu adalah kalimat yang efektif. Ciri kalimat efektif yang lain adalah ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat, namun memang peletakan subjek itu seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberikan efek penegasan. Contohnya, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Itu adalah kalimat yang tidak efektif. Sedangkan kalimat efektifnya adalah sapulah lantai rumahmu agar bersih. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Guru mengenai kalimat efektif. Silahkan anak-anakku mencoba dan berlatih mengerjakan soal tentang kalimat efektif yang Ibu berikan nanti. Semangat belajar anak-anak dan jangan pantang menyerah. Selalu berpikiran positif, tetap jaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Demikian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.